Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia John Hetman akhirnya putuskan coret 5 pemain titipan dan umumkan 25 pemain final untuk FIFA Series 2026. John Hetman juga umumkan starting lineup melawan Bulgaria. Di luar dugaan ada 2 naturalisasi baru, yaitu Jensen Selk dan Milion Manhoef. Di sisi lain, hal ini mengundang reaksi keras TMJ Malaysia sampai pelatih Bulgaria dan Milion Manhoef angkat suara. Benarkah itu? Wah, bisa menggetarkan fans Timnas Indonesia di dunia. Begini pernyataan jujur dan cerdas John Hetman usai berani coret 5 pemain ini dan memutuskan 25 pemain final untuk FIFA Series 2025 melawan Bulgaria. Sampai bikin manajer Timnas Malaysia TMJ gak terima begini, yang bikin publik ketawa. Bahkan pemain baru naturalisasi Milion Manhoef angkat suara usai resmi dinaturalisasi PSSI. Di sisi lain, pelatih Bulgaria akhirnya memberi pernyataan untuk memanaskan pertandingan gini. Benarkah demikian? Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Kapten Timnas Indonesia Jai Ideses lagi-lagi buat kejutan spesial jelang FIFA Series melawan Bulgaria. Sampai catatkan hal hebat ini di Italia. Wah, apakah itu? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru Jos Gandos. Bek muda potensial Timnas Indonesia Pratama Arhan tiba-tiba berikan kabar bahagia jelang FIFA Series. Apakah kembali masuk skema utama pelatih baru John Hetman dengan lemparan ke dalamnya yang mematikan itukah? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, John Hetman, pelatih kepala terbaru Tim Nasional Indonesia, mengejutkan publik sepak bola tanah air dengan pengumuman skuad yang akan berlaga di FIFA Series Maret 2026. Dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Hetman mengumumkan bahwa 25 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Timnas Bulgaria adalah pilihan terbaik yang sesuai dengan filosofi sepak bola yang ia terapkan. Namun ada beberapa hal yang membuat pengumuman ini sangat menarik, termasuk keputusan mengejutkan yang mungkin akan menimbulkan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Namun yang membuat pengumuman ini berbeda adalah keputusan Hetman untuk mencoret 5 nama dari daftar awal 30 pemain yang sebelumnya dipanggil. Nama-nama yang dicoret tersebut adalah Mark Klok, Stefano Lillipali, Hoki Caraka, Asnawi Mangkualam, dan Beckham Putra. Hetman tidak ragu untuk memberikan penilaian tegas atas penampilan para pemain tersebut. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang saya ambil dengan mudah, namun kualitas yang mereka tampilkan selama pemusatan latihan dan evaluasi kami tidak memenuhi standar yang saya inginkan untuk Timnas Indonesia, ujar Hetman dengan tegas. Saya menghargai kontribusi mereka di masa lalu, tetapi sepak bola adalah tentang kualitas yang konsisten. Kami membutuhkan pemain yang siap bersaing di level internasional. Keputusan mencoret pemain-pemain ini bukanlah keputusan yang mudah. Mereka semua adalah pemain yang memiliki kualitas, tetapi dalam konteks Timnas yang lebih besar, kami membutuhkan sesuatu yang lebih, tambah Hetman. Namun keputusan yang paling mengejutkan dalam pengumuman ini adalah keberadaan 5 pemain naturalisasi baru yang dipanggil masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia. Keputusan Hetman untuk memanggil pemain-pemain naturalisasi ini mendapat perhatian besar. Pemain-pemain tersebut adalah Jensen Celtius, Pascal Struijk, Ian Maatsen, Jayden Oosterwolde, dan Milion Manhoef. Keputusan untuk memanggil pemain-pemain ini berdasarkan pada kualitas dan potensi besar yang mereka miliki. Mereka membawa pengalaman internasional dan dapat memberikan banyak kontribusi bagi tim, jelas Hetman. Dengan pengumuman ini, John Hetman menunjukkan tekadnya untuk membangun tim yang lebih solid dan kompetitif. Ia menginginkan Timnas Indonesia dapat bersaing di level internasional dan menampilkan permainan yang modern serta terorganisir dengan baik. Tim ini akan berkembang dengan filosofi permainan yang menekankan pada kontrol bola, transisi cepat, dan permainan kolektif. Kami tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada bagaimana kami bermain. Kami ingin menunjukkan bahwa Timnas Indonesia bisa bermain di level tinggi dan bisa bersaing dengan negara-negara besar, ujar Hetman.
Selain itu, Hartman juga menegaskan bahwa meskipun timnya mengalami perubahan besar, ia tetap percaya dengan potensi para pemain muda Indonesia. Kami akan terus memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang. Ini adalah perjalanan panjang, dan kami akan melangkah bersama-sama sebagai tim, tandasnya. Tantangan pertama bagi John Hartman adalah menghadapi timnas Bulgaria yang akan datang ke Indonesia dalam FIFA Series Maret 2026. Ini akan menjadi ujian nyata bagi skuad yang baru saja dibentuknya. Meskipun Bulgaria bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata, Hartman percaya bahwa Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit. Bulgaria adalah tim yang kuat, namun kami siap. Kami akan menunjukkan permainan terbaik kami dan berusaha meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut, ujar Hartman dengan penuh percaya diri. Namun perjalanan Hartman di Indonesia tidak akan mudah. Ia harus mengatasi berbagai tantangan, mulai dari membangun komunikasi dengan para pemain, menangani ekspektasi publik, hingga membawa tim Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional. Tetapi dengan semangat dan visi yang jelas, banyak yang percaya bahwa John Hartman memiliki potensi untuk membawa timnas Indonesia menuju era baru yang lebih gemilang. Sementara itu, di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, kembali menjadi sorotan setelah mengomentari sindiran pedas yang dilontarkan oleh Tunku Ismail Sultan Ibrahim, TMJ, manajer timnas Malaysia dan pemilik klub Johor Darul Takjim, JODT. Sindiran TMJ yang terkesan meremehkan keputusan Hartman dalam pemilihan pemain timnas Indonesia untuk FIFA Series Maret 2026 tampaknya tidak mempengaruhi fokus sang pelatih asal Inggris ini. TMJ menilai bahwa mengumpulkan pemain keturunan dari Eropa tidak otomatis membuat sebuah tim menjadi besar. Ia bahkan menyiratkan bahwa Indonesia hanya meminjam kualitas luar tanpa benar-benar membangun sistem pembinaan yang kuat. Jika sebuah negara harus terus mencari pemain dari luar untuk terlihat kompetitif, itu menunjukkan ada masalah serius di dalam negeri. Demikian pandangan TMJ yang dinilai publik sebagai sindiran keras terhadap Indonesia. Ia juga menyinggung bahwa keberhasilan sejati sebuah tim nasional seharusnya lahir dari liga domestik yang sehat, akademi yang terstruktur, serta jalur pembinaan yang jelas, hal yang menurutnya belum sepenuhnya dimiliki Indonesia. Dalam pernyataannya, TMJ juga menyoroti kualitas Liga Indonesia yang dianggapnya belum mampu menghasilkan pemain dengan disiplin taktik dan mental juara. Ia menyebut bahwa kompetisi yang penuh drama, kontroversi, dan inkonsistensi tidak akan melahirkan pemain yang siap bersaing di level Asia, apalagi dunia. Menurut TMJ, pemain Indonesia kerap terlihat heboh secara fisik dan emosional, tetapi lemah dalam pemahaman taktik, pengambilan keputusan, serta konsistensi performa. Sepak bola modern bukan soal semangat berlebihan atau sorakan supporter. Ini soal struktur, detail, dan kecerdasan bermain, ujarnya dalam nada yang dianggap meremehkan karakter permainan Indonesia. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari penggemar Indonesia yang menilai TMJ terlalu merendahkan perjuangan pemain lokal dan perkembangan Liga Nasional. TMJ juga disebut menyindir keputusan Indonesia menunjuk John Hartman sebagai pelatih kepala. Meski mengakui reputasi Hartman di level internasional, TMJ menilai bahwa nama besar pelatih tidak akan otomatis mengubah budaya sepak bola sebuah negara. Ia menyinggung bahwa banyak negara Asia Tenggara terlalu berharap pada pelatih asing sebagai penyelamat, padahal akar masalahnya ada pada sistem federasi dan pembinaan usia muda. Pelatih hebat tidak akan bisa bekerja maksimal jika fondasi sepak bolanya rapuh, menjadi salah satu pernyataan TMJ yang ditafsirkan sebagai kritik langsung terhadap Indonesia. Bagi TMJ, menunjuk pelatih kelas dunia tanpa pembenahan sistem hanya akan menghasilkan ekspektasi tinggi tanpa hasil nyata. Dalam narasinya, TMJ juga beberapa kali membandingkan arah pembangunan sepak bola Malaysia dengan Indonesia. Ia menilai Malaysia lebih fokus pada pembinaan jangka panjang, disiplin organisasi dan kestabilan liga. Ia menyiratkan bahwa Malaysia tidak mengejar sensasi atau popularitas regional, melainkan membangun fondasi yang kuat meski hasilnya tidak selalu instan. Sepak bola bukan konten media sosial, ini proyek jangka panjang, ucap TMJ yang kembali dianggap menyindir Indonesia sebagai negara yang terlalu sibuk membangun euforia. Pernyataan ini dinilai publik Indonesia sebagai bentuk kesombongan, mengingat prestasi internasional Malaysia juga tidak jauh berbeda dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu di sisi lain, pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia, Milion Manhoef, akhirnya angkat bicara usai namanya resmi masuk dalam daftar 25 pemain pilihan pelatih John Herdman untuk FIFA Series Maret 2026. Dalam pernyataan yang jujur, penuh kebahagiaan sekaligus berani, Manhoef menegaskan bahwa keputusannya membela Indonesia bukan sekedar formalitas, melainkan cabaran besar yang ingin ia jawab langsung di lapangan. Dalam wawancara singkat di media Eropa, Manhoef tidak menutupi rasa bahagianya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ia menyebut momen pemanggilan ini sebagai salah satu titik penting dalam karier profesionalnya. Saya sangat bahagia. Ini bukan keputusan yang saya ambil dengan ringan, tapi justru karena saya melihat potensi besar di Indonesia, ujarnya dalam bahasa yang penuh kebanggaan. Menurutnya, Indonesia bukan sekedar negara dengan basis supporter besar, melainkan memiliki energi sepak bola yang jarang ia temui di tempat lain. Antusiasme publik, tekanan media, hingga ekspektasi tinggi justru menjadi hal yang memotivasinya. Kalau saya hanya ingin bermain aman, saya tidak akan berada di sini. Saya datang karena saya ingin cabaran, tambahnya. Menanggapi pernyataan pihak luar yang meremehkan timnas Indonesia dan pemain naturalisasi, Manhoef memilih pendekatan yang jujur dan dewasa. Ia mengakui bahwa kritik adalah bagian dari sepak bola, tetapi menolak anggapan bahwa pemain naturalisasi hanya numpang nama atau kualitas. Saya dengar semua komentar itu. Tapi jujur saja, kami tidak datang ke sini untuk dipuja atau dibela dengan kata-kata. Kami datang untuk bekerja dan membuktikan, tegasnya. Manhoef menyatakan bahwa dirinya dan pemain naturalisasi lain justru merasa memiliki tanggung jawab lebih besar. Menurutnya, setiap kesalahan akan diperbesar dan setiap performa akan dibandingkan. Tekanannya besar, tapi saya suka itu. Tekanan membuat saya lebih fokus, katanya dengan nada percaya diri. Manhoef juga menyinggung soal besarnya ekspektasi publik Indonesia yang seringkali menjadi beban bagi pemain. Namun, ia melihat hal tersebut sebagai bentuk kecintaan, bukan ancaman. Saya tahu supporter Indonesia sangat emosional. Mereka bisa sangat mencintai, tapi juga sangat kritis. Itu normal. Sepak bola tanpa emosi bukan sepak bola, ujarnya. Ia menegaskan tidak takut jika suatu saat mendapat kritik keras. Baginya, yang terpenting adalah kejujuran dalam bekerja dan memberikan segalanya di lapangan. Selama saya bermain jujur, berlari untuk tim, dan menghormati lambang di dada, saya tidak takut dengan apapun, ucapnya lantang. Manhoef juga mengungkapkan keyakinannya terhadap proyek jangka panjang yang dibangun John Herdman. Ia menyebut Herdman sebagai sosok yang lugas, jujur, dan tidak menjual mimpi kosong. Coach Herdman sangat jelas, tidak ada jaminan posisi, tidak ada pemain bintang yang kebal. Semua harus membuktikan diri, kata Manhoef. Menurutnya, pendekatan seperti itu justru membuat ruang ganti sehat dan kompetitif. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak meminta perlakuan khusus sebagai pemain naturalisasi. Kalau saya tidak cukup bagus, saya siap duduk di bangku cadangan. Sesederhana itu, ujarnya tanpa ragu. Dalam pernyataan yang cukup menyentuh, Manhoef juga menyampaikan pesan untuk para pemain lokal Indonesia. Ia menolak anggapan bahwa kedatangannya adalah ancaman. Saya tidak datang untuk mengambil tempat siapapun, saya datang untuk bersaing secara jujur, katanya. Ia bahkan menyebut kualitas pemain lokal Indonesia tidak kalah secara teknik, hanya perlu lebih percaya diri dan konsisten. Banyak pemain lokal di sini sangat berbakat. Jika kami bisa saling mendorong, tim ini bisa sangat kuat, tambahnya. Di sisi lain, pelatih timnas Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, tidak menunggu lama untuk memberikan tanggapan terkait persiapan timnya menghadapi timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series Maret 2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam wawancara eksklusif dengan media sepak bola internasional, Dimitrov mengungkapkan keyakinannya bahwa timnya siap menghadapi tantangan besar melawan Indonesia yang kini tengah menjalani perubahan signifikan dengan pelatih baru John Herdman dan sejumlah pemain naturalisasi. Indonesia adalah tim yang berkembang pesat dan saya rasa mereka sekarang berada di jalur yang benar, terutama dengan pelatih baru seperti John Herdman yang membawa filosofi permainan yang jelas, ujar Dimitrov. Namun, kami memiliki pengalaman yang lebih di kancah internasional dan itu akan menjadi faktor penting dalam pertandingan ini.
Pemain naturalisasi itu memang bisa membawa kualitas individu, tetapi sepak bola bukan hanya soal pemain-pemain terbaik secara individu, melainkan bagaimana mereka bermain sebagai sebuah tim, tambah Dimitrov. Saya rasa banyak orang yang lupa bahwa kunci dari sebuah tim yang sukses adalah kohesi dan permainan tim yang solid, bukan sekedar jumlah pemain dengan nama besar. Saya sudah melakukan persiapan yang sangat matang, baik dari sisi fisik maupun taktik. Indonesia adalah tim yang sangat dinamis dan memiliki banyak pemain berbakat. Namun mereka harus menunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan cara yang terstruktur, ungkap Dimitrov. Kami akan fokus pada organisasi permainan, penguasaan bola, dan pemanfaatan setiap peluang yang ada, tutupnya. Tapi tunggu benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, mulai memetakan strategi jelang ASEAN Championship 2026. Ia membuka peluang besar bagi pemain lokal untuk unjuk gigi, mengingat pemanggilan pemain yang berkarir di luar negeri tidak selalu memungkinkan karena turnamen digelar di luar kalender FIFA. Herdman menilai ajang ini sebagai momen penting memperluas kedalaman skuad Garuda. Menurutnya, banyak pemain lokal telah lama menanti kesempatan membela negara, dan turnamen regional ini bisa menjadi bagian dari pembangunan tim jangka panjang, bukan sekedar pelapis pemain naturalisasi. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff Brunei Darussalam atau Timor Leste. Herdman menegaskan tak ada lawan yang bisa diremehkan, dan persaingan diyakini akan ketat sejak laga pertama. Media Vietnam turut menyoroti potensi Indonesia jika pemain diaspora seperti Ole Romeni ikut tampil. Namun, Herdman menyadari negosiasi dengan klub Eropa tidak mudah, sehingga fokusnya adalah memaksimalkan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu kepentingan klub. Turnamen yang berlangsung 24 Juli 26 Agustus 2026 ini diproyeksikan menjadi ujian awal era Herdman. Ia bahkan menargetkan capaian ambisius, membawa Indonesia meraih trofi perdana di ajang tersebut, sekaligus meletakkan fondasi masa depan sepak bola nasional. Sebagai tim pot 3, Indonesia akan menjalani 2 laga kandang melawan Kamboja dan Vietnam, serta tandang menghadapi Singapura dan pemenang babak playoff. Legenda Timnas Indonesia, Christian Gonzalez, menyarankan pelatih anyar John Herdman untuk lebih serius memantau jalannya Super League demi menemukan talenta lokal berkualitas. Menurutnya, masih banyak pemain dalam negeri yang layak mendapat kesempatan memperkuat skuad Garuda. Herdman yang resmi ditunjuk PSSI sejak 3 Januari 2026 kini dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan komposisi tim yang belakangan didominasi pemain diaspora. Sejak era Shin Tae-yong, proyek naturalisasi memang membuat posisi inti lebih sering diisi nama-nama seperti Jay Itzes, Calvin Verdonk, Martin Paes, hingga Kevin Dix. Sementara pemain lokal hanya menyisakan segelintir figur seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Gonzalez menilai kontribusi pemain diaspora memang positif, tetapi potensi lokal tak boleh diabaikan. Ia meminta Herdman dan stafnya turun langsung menyaksikan banyak pertandingan, bukan sekadar 1-2 laga. Di sini banyak pemain lokal bagus, tapi harus benar-benar dicari. Asisten pelatih harus rutin datang ke stadion untuk melihat langsung Super League, ujar Gonzalez. Berbeda dengan Patrick Kluivert yang hanya hadir menjelang pertandingan, Herdman memilih menetap di Jakarta bersama keluarganya. Langkah ini dinilai tepat agar sang pelatih lebih memahami budaya sepak bola Indonesia sekaligus memudahkan proses pemantauan pemain. Upaya itu juga sejalan dengan rencana Herdman merekrut asisten pelatih lokal guna membantu membaca karakter dan potensi pemain dalam negeri. Kombinasi pemain diaspora dan lokal yang seimbang disebut menjadi kunci membangun timnas Indonesia yang lebih kuat. Setiap pertandingan punya kualitas pemain berbeda, jadi harus terus dipantau. Intinya, harus percaya dengan pemain lokal, tegas Gonzalez yang akrab disapa El Loco.
Kapten Timnas Indonesia J. Idzes menilai Sassuolo tetap tampil meyakinkan meski harus menyerah 1-0 dari Napoli pada lanjutan Liga Italia Minggu 18 Januari dini hari WIB. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, Sassuolo mampu memberi perlawanan ketat. Namun gol tunggal Stanislav Lobotka memupus harapan mereka membawa pulang poin. Idzes tampil penuh sepanjang pertandingan dan menjadi salah satu pilar penting di lini belakang. Ia menilai timnya sudah bermain baik dalam menyerang maupun bertahan. Kami menciptakan beberapa peluang dan bekerja keras menahan serangan lawan. Sayang kami kecolongan 1 gol, tapi kepercayaan diri harus tetap dijaga, ujarnya di laman resmi klub. Bek 25 tahun itu juga mengajak rekan-rekannya segera bangkit karena masih ada 2 laga penting menanti. Menurutnya, musim masih panjang dan Sassuolo harus terus berjuang untuk mendapatkan hasil lebih baik. Kekalahan ini membuat Sassuolo tertahan di peringkat ke-11 dengan 23 poin, sementara Napoli mengokohkan posisi ketiga lewat koleksi 43 poin. Posisi Sassuolo masih rawan tergeser, mengingat Torino, Cremonese, dan Parma belum memainkan laga pekan ke-21 yang bisa mengubah klasemen. Pemain Timnas Indonesia Beckham Putranugraha mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi langsung dengan pelatih anyar John Herdman. Kontak tersebut menjadi tanda awal pendekatan Herdman kepada para pemain yang berkiprah di kompetisi domestik. Beckham menyebut sang pelatih menghubunginya untuk menanyakan kabar serta kondisi terkini menjelang laga panas Persib melawan Persija pada 11 Januari lalu. Herdman bahkan mengikuti pertandingan tersebut melalui televisi dan sempat mengirim salam kepada gelandang Maung Bandung itu. Dalam duel syarat gengsi tersebut, Beckham tampil menonjol dengan mencetak gol. Ia berharap performa itu bisa menjadi nilai tambah di mata pelatih timnas. Alhamdulillah, saya bisa cetak gol. Semoga jadi pembuktian juga, ujarnya. Herdman memang sebelumnya menegaskan komitmennya memantau langsung pemain-pemain Super League dan aktif berkomunikasi dengan sejumlah penggawa Garuda. Beckham menilai langkah itu sangat positif karena membantu pelatih asal Inggris tersebut lebih cepat beradaptasi dengan karakter tim. Pelatih berpengalaman itu akan langsung menghadapi agenda padat sepanjang 2026 dengan debut bersama Timnas Indonesia dijadwalkan pada FIFA Matchday Maret mendatang. Ajang tersebut bakal menjadi ujian awal Herdman dalam meramu kekuatan skuad merah putih. Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, dipastikan menunda kepulangannya ke tanah air setelah Bangkok United resmi mempertahankannya untuk putaran kedua Liga Thailand 2025-2026. Keputusan ini sekaligus menepis rumor kepindahan Arhan ke sejumlah klub Indonesia. Setelah sempat kesulitan mendapat menit bermain di Liga Korea, Arhan justru menemukan performa terbaiknya bersama Bangkok United. Klub mengonfirmasi bahwa bek kiri andalan Garuda itu tetap masuk dalam skuad putaran kedua dan akan terus mengenakan nomor punggung 21. Sejak bergabung awal 2025, Arhan mampu beradaptasi dengan baik dan mulai rutin tampil, meski sebagian besar dari bangku cadangan. Hingga kini ia telah mencatatkan 12 penampilan di berbagai kompetisi bersama klub asal Thailand tersebut. Perjalanan Arhan sempat terhenti beberapa pekan karena duka atas kepergian sang ayah. Meski demikian, kontribusinya tetap terasa dalam laju positif Bangkok United, termasuk keberhasilan lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 serta bersaing di papan atas klasemen Liga Thailand. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke temanmu.